Aku tuh tinggal di desa, jadi bukan kota kecil tapi bener-bener desa, sehingga kalau mau main keluar kota gitu ya harus oper beberapa transportasi. Kayak kali ini aku harus oper 2 bis dulu untuk ke kota kecil terdekat biar aku tuh bisa naik kereta dari stasiun kota kecil itu. Sebenarnya ini takes time banget sih, di jalan lumayan lama, tapi nggak apa-apa, apalagi saat itu tuh aku lagi mempergunakan 9 euro tiket. Jadi di Jerman itu biasanya ada promo 9 euro itu bisa dipakai kemana-mana seluruh Jerman asalkan pakai transportasi yang regional. Kayak yang lagi aku lakuin sekarang. Jadi ini tuh lumayan banget aku bisa ke kota yang jauh-jauh meskipun agak lama ya perjalanannya. Nah ini aku udah sampai di kota kecil terdekat yang ada stasiunnya. Jadi aku bisa pindah ke kota lain naik kereta. Nama kotanya adalah Nienburg. Hari ini aku mau pergi ke salah satu kota kecil di Jerman yang dia itu kayak di negeri dongeng gitu. Aku bener-bener penasaran, katanya tuh mereka punya balai kota tercantik di Jerman juga. Jadi ini aku mau ke Hannover dulu biar nanti bisa oper kereta lagi ke kota yang aku tuju itu. Untungnya aplikasi Deutsche Bahn ataupun Google Maps di sini tuh emang udah akurat gitu dan sangat mudah. Jadi kalau misalnya butuh ke satu tempat ke tempat lainnya itu udah gampang banget lah. So ini aku pindah lagi untuk keretanya. Jadi enjoy the trip. Akhirnya sampai juga di Wernigerode. Ini masih sepi sih kotanya, emang masih pagi lumayan. Dan udah kelihatan tuh bangunan-bangunan tuanya yang setengah kayu. Ini aku cari supermarket terdekat dulu untuk cari perbekalan kayak snacks ataupun minuman-minuman manis gitu ya. Karena bakalan cukup banyak tempat yang akan aku tuju hari ini. Jadi Wernigerode ini adalah salah satu kota dongeng gitu kali ya di Jerman. Dan dia terkenal dengan julukan Die bunte Stadt am Harz, atau artinya kota warna-warni di kaki pegunungan Harz. Beneran warna-warni dong kotanya. Terus mereka tuh juga terkenal sama balai kotanya yang warna orange ini. Semakin menambah kesan negeri dongeng gitu gak sih? Pastinya kalau balai kota di Jerman itu identik sekitarnya ada Marktplatznya alias tempat-tempat belanja. Ini aku ke toko buku dulu untuk beli postcard. Aku suka banget deh koleksi postcard. Gak jarang orang yang mau naik ke pegunungan Harz sampai ke puncak Brocken itu lewat Wernigerode dulu. Nah yang menambah kesan dongengnya, katanya sih dulunya tuh puncak Brocken itu tempat berkumpulnya para penyihir. Jadi banyak juga aksesoris atau apa ya, buah tangan yang bentuk-bentuknya tuh penyihir kayak gini. 400 meter dari Town Hall ada rumah terkecil di Wernigerode. Ini jadi museum gitu, harga masuknya cuma 1 euro, jadi kayak ya udahlah ya masuk aja gitu. Dan ternyata emang rumahnya kecil banget, dulunya bisa ditinggali sampai 11 orang. Rumah ini ada 2 lantai dan emang kebanyakan pajangan-pajangan gitu ya, kayak koleksi-koleksi boneka zaman dulu, mainan zaman dulu. Ini aku udah naik ke lantai 2-nya, gak ada siapa-siapa, aku doang, dan rasanya agak sedikit creepy gitu ya. Karena banyak barang-barang vintage, terus juga banyak boneka-boneka jadul. Jadi ketika aku ngeliatin koleksi-koleksi ini kayak berasa diperhatikan gitu ya. Cukup menarik karena bangunannya ini juga aku rasa masih OG gitu ya, masih aslinya dan belum dipugar. Lanjut dari sini aku sebenarnya tuh mau naik ke sana, itu ada Schloss Wernigerode alias kastil ya yang ada di ujung bukit sana. Sebenarnya bisa pakai bus wisata gitu, tapi aku memutuskan untuk jalan kaki aja, trekking tipis-tipis biar sehat. Dan ternyata nggak jauh-jauh amat kok, ini aku tiba-tiba udah sampai di puncaknya dan emang ternyata secantik itu, ada tamannya gitu dan warna-warni ya, banyak bunga-bungaan. Dari sini tuh kita bisa ngeliatin kota Wernigerode dari atas.
Tuh cakep banget kan, selain bisa lihat cityscape-nya juga kelihatan tuh puncak Broken dari sini. Dulunya tempat ini tuh sebenarnya benteng, terus akhirnya di abad pertengahan jadi kastil gitu, dan gak ada biaya masuknya ya, gratis aja kalau mau kesini. Di jalan turun aku nemuin beberapa second hand shop gitu, jadi aku mampir sebentar untuk lihat-lihat. Ini salah satu kegiatan yang paling aku suka gitu. Siapa tahu aku bakalan nemuin kayak harta karun atau buku-buku yang gemes atau barang-barang yang unik. Pas udah turun sampai kotanya pun aku masih tetap mampir-mampir ke second hand shop, siapa tahu dapat barang yang lucu gitu ya. Tapi kalau yang di kota ini ternyata jauh lebih tertata gitu, kayak banyak juga pilihan barang-barangnya. Abis istirahat aku lanjut dulu kayak 200 meteran gitu, ada Museum Shiva's House atau Rumah Bengkok. Bangunan ini beneran representasi half timbered building gitu, jadi emang masih rumah setengah kayu. Dulunya ini tuh bangunan pabrik gitu, terus akhirnya runtuh dan malah menciptakan apa ya, arsitektur yang unik karena dia tuh miringnya sampai 7 derajat, bahkan melebihi miringnya Menara Pisa. Jadi dijelasin semua tuh di dalam museum kalau ini tuh dulu bangunan apa, terus Wernigerode dulu tuh seperti apa, dan juga banyak pameran-pameran fotografi ataupun pameran desain. Cukup menarik sih tempat ini, apalagi masuknya cuma sekitar 2 euro deh seingatku. Udah dapat postcards juga, terus areanya juga cukup luas. Kelar dari museum ini aku jalan-jalan lagi ke sekitar pertokoannya, dan ternyata banyak toko buku yang lucu. Siapa tahu ada buku yang menarik gitu ya, meskipun minim buku-buku English di sini, tapi komik-komiknya tuh juga dalam bahasa Jerman, jadi aku kayak cukup tertarik gitu buat lihat-lihat. Mumpung udah nyampe di Wernigerode, sekalian deh aku mau ngunjungin kota sebelahnya, cuma 33 menit dari sini, namanya Goslar. Kayak beginilah bentukan Goslar. Aku sampai sini ternyata cukup kesorean ya, karena aku lihat-lihat sih kotanya cukup sepi gitu. Fun fact-nya, setiap kota yang aku temui di Jerman itu selalu ada rak-rak perpustakaan mini kayak gini di pinggir jalan. Kalau punya buku-buku nggak kepake bisa ditaruh sini, atau kamu bisa barter juga, atau kalau ada salah satu buku yang menarik itu bisa diambil secara free. Menarik banget ya. Ini jalan-jalan ke pertokoannya Goslar, tuh kan semakin sore semakin sepi, udah banyak juga toko-toko yang tutup. Aku memutuskan untuk cari tempat makan Asia gitu karena aku udah lapar banget dari pagi belum makan. Udah kangen banget makan nasi pakai sayur. Jadi ini aku pesan lumpia isi sayur gitu sama kayak nasi capcay. Lumpianya ini enak banget. Udah lama gak makan makanan kayak gini. Terus kalau untuk nasi capcaynya sih ini buat aku cukup keasinan ya, tapi gak apa-apa lah, kita nikmati aja makanan hari ini. Setelah energi terkumpul, jalan-jalan lagi ke pusat kota Goslar. Semakin sore ternyata semakin sepi, tapi gak apa-apa, kotanya lucu aja gitu, banyak gang-gang kecil. Dan di sini aku nemuin salah satu rumah yang selalu ditinggali sama Goethe ketika Goethe perjalanan ke pegunungan Harz. Mau main ke museum juga udah tutup, jadi kita sekarang sightseeing aja, enjoy!
Dari Goslar, aku mengakhiri perjalanan hari ini ke Braunschweig karena ada salah satu teman di sana dan aku mau mengunjungi dia. Sampai sana udah cukup malam sih. Makasih ya yang udah nonton sampai akhir. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Until next time.